Jadi sepanjang triwulan ini kita mau belajar tentang perjalanan Yesus. Terus kita udah masuk ke pelajaran ke-12 dengan judul Wadah Alabaster. Judul pelajaran kita ini Apa Wadah nyambungnya? Alabaster ini apa sih gitu dan apa nyambungnya? Nah, kira-kira apa pendeta? Apa yang kita bisa pelajari dari cerita tentang hubungan di alam bumi dan mengasihi? Hai teman-teman Cornerstone, ketemu lagi di episode terbaru Cornerstone Connection. Nah, ini lagi sama aku, Brenda Jane, dan juga teman aku. Hai semuanya, aku Asela. Nah, ya pasti sudah tidak asing dengan kita berdua, karena kita mulu. Enggak sih, kemarin enggak. BTW, Oh iya, kira-kira lagi pakai baju apa nih, Bren? ini kita lagi kembaran ya? Kembaran banget. Kembaran. Tapi gak mau kalah kembar. Jadi tuh Jadi, kalau misalkan kembar-kembar gini, yang satu tuh gak mau kembar gitu. kamu nggak mau kembaran sama? Aku gak mau. Oke. Jadi, kita pakai seragam Pathfinder. Karena apa? Karena apa sih? Ih, dia malah nanya lagi. Kita lagi apa namanya? Memperingati. Ya, memperingati Hari Pathfinder sedunia, Pathfinder Day. Happy Yeay. Pathfinder Day. Dah. Oke. Balik lagi nih ke topik awal kita. Yes. Kita mau ngapain sih di sini? Ya, tidak lain tidak bukan kita mau nge-host di sini. Kita mau memimpin acara Cornerstone Connection episode terbaru. Kita pengen Betul. ngebahas. Cerita Alkitab lebih dalam lagi. Nah, Oh tapi iya. teman-teman sebelumnya, buat teman-teman yang belum punya buku Cornerstone, Mana kasih lihat. yang kayak aku pegang ini, Nice. langsung aja teman-teman boleh hubungin nomor call center Hope Channel Indonesia untuk minta buku ini supaya kita bisa belajar bareng-bareng. Nah, tentunya kita juga mau ingetin nih, kalau setiap pelajaran Cornerstone bakal ada kuis berhadiah. Betul. Nah, udah tahu juga kan caranya, nanti kalian harus nontonin kita sampai akhir, terus cara jawabnya kita kasih tahu di akhir. Oke? Bener banget. Oke, jadi pelajaran apa lagi nih yang mau kita bahas kali ini, Kak Bren? Jadi sepanjang triwulan ini kita mau belajar tentang perjalanan Yesus. Terus kita udah masuk ke pelajaran ke-12 dengan judul Wadah Alabaster. Mana ya? Pelajaran 12. Ini dia. Salah. Nah, oke. Sebenarnya kita sama-sama belum pernah denger ya. Wadah Alabaster. Oke. Sorry Kak Bren, itu apa ini? Ini halaman 95, Besti. Oke. Nah, jadi wadah alabaster ini tuh kayak namanya juga udah wadah berarti tempat kayak tempat makan ya, tempat makan yang kalau kalau ketinggalan di sekolah dimarahin banget. Enggak, bukan Tupperware. Oke. Kita nggak boleh sebut merek di sini. Ya, Nanti diituin kan, Kak. Nah, iya, tenang, nanti bakalan di-skip. Terus ya. Aku bingung lagi mau lanjutinnya gimana. Teman-teman personal ada yang tahu nggak nih kira-kira? Pasti biar gak bingung, kita sama-sama baca aja dulu ceritanya, oke? Aku yakin pada banyak yang belum tahu juga sih. Iya, karena aku juga pribadi nggak tahu. Iya, kita sama-sama nggak Makanya tahu. Kita butuh seseorang. Oke. Tapi Tapi nanti nanti kita baca dulu. Oke. Ini Iya, baca. Aku duluan ya, Kak Bren. Oke, silakan. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Di kota itu, ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli walam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Nah, ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Sahut Simon, katakanlah guru. Ada 2 orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang.
Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul, pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia, berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini, sehingga dapat mengampuni dosa? Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Oh, Kak Bren, ini tuh cerita tentang perempuan yang meminyaki kaki Yesus. Betul. Nah, kalau nggak salah, cerita ini nih juga ada di kitab Injil Matius, Markus, sama Yohanes. Betul. Nah, ternyata jadi artinya ini kejadian ini penting sampai semua penulis kitab Injil nulis juga cerita ini. Betul. Jadi, karena biar nggak penasaran nih, kita dengerin apa kata Profesor Corner tentang cerita perempuan ini. Yuk kita saksiin sama-sama di segmen Apakah Kamu Tahu? Apakah kamu tahu cerita mengenai wanita yang membasuh kaki Yesus di dalam kitab Markus dan Matius itu berbeda dengan yang ada di kitab Yohanes. Dalam Matius dan Markus, itu terjadi sebelum perjamuan yang terakhir. Sedangkan dalam kitab Yohanes, itu terjadi sebelum Yesus masuk ke Yerusalem dengan kemenangan. Nah, tujuan utama dari penulisan Injil ini adalah untuk menjanjikan laporan yang akurat mengenai ajaran Yesus. Tidak penting kronologi hidup yang sama persis. Berdasarkan dugaan para pelajar Alkitab, alasan Matius dan Markus menempatkan cerita ini di tempat yang mereka pilih adalah untuk menunjukkan perbedaan yang sangat kontras antara pengabdian Maria dan pengkhianatan Yudas. Baik dalam Matius maupun Markus, cerita ini diikuti oleh Yudas yang setuju mengkhianati Yesus. Nah, baru tahu kan? Nah, itu dia informasi yang Profesor Corner bisa bagikan hari ini. Semoga bermanfaat. Kembali lagi di Connection. Program ini hadir untuk membimbing kamu mempelajari Alkitab lebih dalam lagi. Dan kan ini mau bingung sama Dan. Di segmen ini udah hadir bersama-sama dengan kita. Siapa lagi? Tidak lain tidak bukan Pendeta Benny Tambunan. Shalom, Pendeta. halo. Apa kabarnya Pendeta? Baik-baik, kalian sehat ya? Sehat juga ya? Sehat. Ternyata Pak Pendeta juga pakai baju Pathfinder ya kayak kita ya. Iya dong. Iya. Kan pendeta. Kan hari Pathfinder Day. Betul. Ya? Oh iya Pak Pendeta, tadi kita udah belajar, udah baca pelajaran ke-12 dengan judul Wadah Alabaster. Dan ayat intinya terdapat dalam Lukas 7 ayat 37 sampai 38. Kak Brenda boleh baca ya? Oke. Lukas 7 ayat 37 sampai 38. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang pendosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi.
lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya, kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Nah, Pak Pendeta, pasti banyak banget nih yang mau kita tanyain, dan karena tentunya kita belum ngerti nih dari bacaan Alkitab. Dari judulnya aja Iya, kita bingung. Dari bacaan Alkitab kita tadi, kita nggak nemu judul pelajaran kita ini, wadah alabaster ini apa sih gitu, dan apa nyambungnya gitu, Pak Pen. Iya, kalau wadah tadi tahu ya, wadah itu tempat ya. Sedangkan alabaster itu kalau kita search di Mbak Google itu bilangnya itu adalah serbuk ya yang biasa dipakai untuk orang bikin keramik, bikin pualam ya. Lebih lembut lagi mungkin seperti gimsum ya. Gimsum kalau mau sedikit-sedikit ya. Kalau anak-anak adventurer biasanya ada apa? Kerajinan ya, taruh bunga, taruh binatang, kemudian diinikan, kasih air sedikit gitu ya, jadi keras ya, dicetak demikian. Jadi itulah wadah. Jadi tempat di mana bisa dicetak semuanya ya di dalam alabaster ini, dengan alabaster ini yang membuat sesuatu itu lebih indah, tentunya lebih apa yang kita mau untuk kita lakukan itu bisa kita bentuk. Oke, terima kasih Pendeta jawabannya. Jadi dari jawaban Pendeta barusan nih, apa nyambungnya kenapa si perempuan ini nih menangis di kaki Yesus dan meminyakinya dengan minyak wangi. Itu kalau nggak salah dari ceritanya tuh minyak wanginya yang mahal banget itu ya. Iya, pelajaran kita kan memberikan bahwa ini wanita yang merasa dia sangat berdosa, nggak ada apa-apanya, kemudian ya kembali saya selalu katakan, Yesus itu kan orang yang pengikutnya banyak. Ya, benar. Pengikutnya banyak, kemanapun dia pergi banyak yang ikut dan lain sebagainya, dan bermacam-macam keinginan orang ataupun maksud orang ikut Yesus atau mengikuti Yesus pada waktu itu. Ada yang memang ingin disembuhkan, ada yang memang merasa bahwa mau tahu sih apa, ada yang memang khotbahnya Yesus ataupun perkataan-perkataan Yesus yang mereka ingin tunggu, ada juga yang menunggu ini salahnya di mana nih ya, yang siap untuk mereka melakukan kritikan pada waktu Yesus melakukan kesalahan. Jadi dengan banyaknya orang itu, maka ini kan di rumah ya, diceritakan di rumah, kemudian dia sebagai seorang, dia terobos tuh, orang bilang jangan, dia masuk aja ya. Dia rasa bahwa saya harus ketemu, saya harus ikut ya, saya harus dapat. Jadi pelajaran kita memberikan, kalau kita baca tadi, kan berapa tahapan-tahapan yang dilalui wanita ini yang menghalangi dia untuk sampai kepada Yesus. Dan setelah sampai kepada Yesus pun, pada waktu dia memecahkan minyak wangi, botol minyak wangi itu, kemudian dia mengurapi Yesus itu, kemudian dia seka dengan dia punya rambut itu, ya kan banyak juga orang yang protes. Ini ngapain gitu loh? Dan wanginya katanya kepada seluruh ruangan yang mempunyai pengaruh yang begitu besar kepada ruangan itu karena minyak wangian. Wanita ini merasa saya orang yang paling berdosa, saya punya banyak kesalahan, ya. Sedangkan Yesus ini orang yang baik, yang mengerti siapa saya sebenarnya. Itu sebabnya dia datang pada Yesus. Ya, bagi dia enggak ada artinya minyak wangi yang mahal ini dibandingkan satu rasa kerinduannya untuk datang kepada Yesus, untuk bisa diterima oleh Yesus. Jadi dia tidak memperhitungkan harga daripada minyak wangi itu. Dia juga tidak tertahan oleh beberapa orang yang coba menahan dia untuk tidak sampai kepada Yesus. Dia bisa terobos, dia bisa lakukan semuanya, dan pada saat dia menyekah kaki Yesus itu, maka kita tahu Yesus bilang, ini lihat nih, dia melakukan apa yang terbaik. Yesus mengatakan dia melakukan apa yang terbaik. Ya. Seringkali kita tuh rasa bahwa seseorang itu kalau datang kepada Yesus harus sudah tobat dulu, sudah apa dulu, baru ya suci dulu, apa semua, baru datang pada Yesus. Ya. Pelajaran kita katakan wadah itu ada, tinggal membentuk aja. Ya, jadi datang dengan serbuk-serbuk, atau istilah pelajaran kita alabaster itu,
maka kita datang, kita mau dibentuk oleh Yesus, maka pertobatan itu akan ada. Jadi tidak sekedar hanya kita mengeraskan hati kita katakan nggak ada lagi yang pertobatan itu akan nyata tanpa perhitungan apapun dan berapapun biaya, apapun bagaimanapun halangan-halangan yang ada, saya harus sampai kepada Yesus. Itu. Udah dapat nggak? Sudah Udah nangkep ya. Iya. Kita udah nangkep ya. Teman-teman di rumah harusnya juga udah pada nangkep kalau dengerin. Udah nangkep. Dakep apa itu dakep? Lanjut. Nah, kira-kira apa pendeta? Apa yang kita bisa pelajari dari cerita tentang hubungan diampuni dan mengasihi? Iya, seseorang yang mengasihi tentu tidak akan hitung-hitungan soal biaya, soal rintangan, soal apapun juga. Ya, jadi kalau sudah mengasihi biasanya kita akan berapapun itu orang tua kita mengasihi kita, apapun orang tua kita lakukan untuk kita. Ya, seseorang di rumah kita atau orang tua kita sakit atau apa, kita pun juga melakukan apapun untuk supaya karena kita mengasihi mereka. Jadi mengasihi itu membuat buat satu tindakan yang melebihi apa yang orang pikir nggak pantas kok, nggak bagus itu ya. Jadi pada waktu kita mengasihi, maka di saat yang sama saudara kita juga sudah mengampuni orang-orang yang seperti itu. Yang masalah adalah jangan kita menahan orang yang datang, orang yang ingin mengasihi. Ya, ada kan orang yang ganteng sekali dapatnya yang biasa-biasa aja, atau orang yang cantik sekali dapatnya yang biasa-biasa aja. Kalau ngapain sih mau sih begitu? Ngapain sih ya? Tapi namanya kasih kan nggak bisa keukur ya. Namanya seseorang mengasihi itu tidak bisa diukur dengan apapun juga, Jadi pada waktu datang dengan kasih maka pengampunan itu akan ada ya. Wanita itu ataupun Maria yang disebutkan dalam pelajaran kita, dia datang sudah saya memang orang berdosa, saya tahu siapa Yesus, saya ingin minta ampun kepadanya berapapun kan ya. Dan pada waktu berada di situ Yesus katakan orang ini sudah melakukan apa yang terbaik. Jadi dia sudah bertobat dengan melakukannya dan juga dia mengasihi dengan tulus ya, dan Yesus mengampuni apa yang dilakukannya. Kan kita juga nggak mau, wah aku sayang sama kamu tapi ongkos saja kita mesti bayar, makan aja kita mesti bayar, nggak pernah. Perhitungan semuanya perhitungan sama sekali, kita tidak demikian. Jadi apapun itu kalau kita mengasihi biasanya kita melakukan apapun itu dan di saat yang sama maka kita biasanya mengampuni akan berjalan bersama dengan dia. Berarti ada pengorbanan juga ya? Iya, sebenarnya bukan pengorbanan ya. Bukan pengorbanan ya. Memang bentuk kasih seperti itu gitu ya. Ya. Kalau orang bilang berkorban, tapi menurut kita yang mengasihi, saya nggak berkorban. Kalau orang tua kita sakit misalnya karena kita mengasihi orang tua kita tidak ke sekolah, apa kita berkorban untuk orang tua kita? Kan enggak kan? Karena saya kasih pada orang tua kita sekolah ya, biar aja nanti saya bisa nyusul dan lain sebagainya. Jadi pola pikirnya. Bukan berkorban. Tapi mengasihi. Betul. Oke, terima kasih pendeta sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan kita dengan baik. Dan semoga teman-teman di rumah yang nonton juga bisa mengerti dan nangkep ya pelajaran kita yang udah kita diskusiin. Nah, sekarang kita mau ikutin tayangan dari teman-teman kita dalam segmen Apakah Pendapatmu? Nama aku Ashley Kirstebawisan, aku kelas 12 dan aku dari perguruan Advent 15 Ciracas. Perkenalkan, nama aku Deandra Tabita Wibowo, aku kelas 12 dan asal aku dari perguruan Advent 15 Ciracas. Nama saya Marvin Febrian Ringo, saya dari kelas 12, saya asalnya dari perguruan Advent 15 Ciracas. Perkenalkan, nama saya Nicholas Marco Evan Saragi, saya kelas 13, asal sekolah dari perguruan Advent 15 Ciracas. Kalau menurut aku jawabannya si A yang berhutang 500.000
karena dia itu utangnya lebih banyak, terus dia nikmatin uangnya juga lebih banyak daripada si B, tapi dia dapat privilege yang sama kayak B, padahal si B cuma pinjam 50.000. Kalau menurut aku sendiri, siapa yang paling bersyukur dan mengasihi dia? Jadi kalau menurut aku sih, dua-duanya mereka harusnya bersyukur dan mereka dua-duanya beruntung. Karena kan kita lihat di sini, dua-duanya berutang pada seseorang dan dua-duanya walaupun memiliki nominal yang berbeda, mereka juga tetap memiliki hutang kan. Nah, dan dua-duanya itu langsung dibayarkan. Jadi yang bisa komen di sini adalah dua-duanya beruntung. Karena seperti kita umat manusia, kita juga memiliki dosa kita masing-masing. Pasti dosanya aku sama dosanya Ashley atau dosa-dosa yang lain pasti berbeda. Tapi Tuhan mau mengampuni kita tanpa melihat seberapa banyak dosa kita. Jadi itu sih menurut aku, Pak. Kalau bagi aku dua-duanya itu sangat bersyukur. Tetapi si Allah yang paling bersyukur karena 500 itu bagi saya cukup lumayan banyak. Karena dia bersyukur karena dia dihapuskan hutangnya. Menurut saya mungkin orang-orang akan berpikir si A yang berutang 500.000, tapi jawaban saya itu dua-duanya bersyukur karena nominal itu tidak menentukan bagaimana kita bersyukur dan mengasihi dia. Connection. Tadi kita udah dengar nih pendapat teman-teman kita. Kalau menurut Kak Brenda gimana? Oke, kalau menurut aku setuju sama pendapat yang pertama. Cewek tadi namanya kalau nggak salah Ashley. Dia, ya benar, harusnya emang si A yang paling bersyukur ya. Karena dia utangnya banyak, terus tiba-tiba dihapus. Pokoknya A. Jadi kita wajib banget tiap hari, tiap bangun pagi tuh mengucap berdoa, syukur. mengucap syukur sama Betul. Tuhan. Dan jangan lupa nih, kalau kita udah tahu kita diberkati sama Tuhan, berarti kita juga harus jadi berkat buat orang-orang sekitar kita. Dan kalau kita udah diampuni dosa-dosanya, kita juga harus mengampuni orang lain yang bersalah sama kita tentunya. Bener banget. Berarti banyak yang bisa kita pelajarin hari ini. Mulai dari yang tadi pelajarannya si wadah ini nyambung sama ceritanya, kita udah dapet nih pelajarannya. Terus kita juga udah tahu kalau kita diberkati, ya berarti harus jadi berkat juga buat orang-orang. Tentunya kita harus bersyukur terus ya. Nah, seperti yang udah kita janjiin tadi, kalau kita akan ada kuis berhadiah, dan sekarang saatnya kita akan sebutin pertanyaannya. Kak Brenda boleh bacain? Oke, jadi pertanyaannya adalah apa arti wadah alabaster? Nih pas banget nih ya, tadi udah denger ya harusnya pertama banget disebutin. Sekali lagi, apa arti wadah alabaster? Nah, teman-teman bisa nulis jawabannya dengan balas Story Hope Channel Indonesia di Dengan format di Instagram itu, iya, namanya juga story. Oh iya, story Instagram Hope Channel Indonesia. Formatnya dengerin baik-baik ya, ini ada formatnya pakai hashtag Cornerstone12 spasi jawaban. Jadi misalkan kenapa sih pas di bagian aku tuh bekal, jadi contoh jawabannya ini bekal. Jadi bikinnya hashtag Cornerstone12 spasi bekal. Berarti arti nama wadah alabaster ini bekal ceritanya. Terus ingat, pokoknya jangan lupa pakai hashtag karena percuma kalau kalian udah jawab bener tapi nggak pakai hashtag berarti tetap salah. Oh iya, kalau kalian udah jawab nih, terus kalian kepo ini siapa nih yang menang, bisa cek story Instagram Hope Channel beberapa hari setelah di-post pertanyaan. Nah, ngomong-ngomong nih Kak Brenda, gak kerasa banget kita udah di akhir pelajaran. Dan kita mau minta Pak Pendeta kasih kesimpulan supaya kita bisa tahu nih kesimpulannya apa. Iya, pada semua anak-anak Cornerstone Connection, judul di bahasa Indonesia adalah wabah, padahal sebenarnya adalah wadah. Kita cek bahasa Inggrisnya adalah wadah alabaster, jadi itu adalah wadah.
Kemudian di hari Pathfinder dengan tema Go with Jesus mengingatkan kita juga bahwa apapun yang kita lakukan pada saat kita sudah mendapatkan pengampunan, pada saat kita merasa kita sebagai orang berdosa lari kepada Tuhan dan kita mendapatkan pengampunan itu, kita harus bersyukur dan kita bersyukur juga harus ada tindakan lain baik untuk Yesus sebagaimana Maria memberikan minyak wanginya, demikian juga baik pada sesama untuk kita menolongnya. Jadi jangan pernah kita rasakan bahwa saya sudah diampuni tapi nggak bikin apa-apa. Tidak. Lari pada Yesus, berjalan bersama Yesus, kemudian lakukan apa yang Yesus inginkan juga kepada orang lain. Oke, terima kasih pendeta kesimpulannya. Nah, karena pendeta udah kasih kesimpulan, ada baiknya kita minta didoain juga biar bisa jadi berkat buat kita semua. Baik, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena pelajaran pada saat ini. Tuhan mengingatkan kami bahwa Tuhan begitu mengasihi kami, sehingga Tuhan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, bahkan masa-masa lalu kami dalam segala hal yang tidak baik di hadapan Tuhan. Dan terima kasih karena pelajaran pada saat ini mengingatkan kami, sebagaimana Maria datang pada Tuhan, demikian juga kami akan datang pada Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan seluruh orang-orang muda dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, yang sakit Tuhan berikan kesembuhan, yang dalam kesusahan dan berseru kepada Tuhan. Tuhanlah menjawab seruan mereka, kebutuhan-kebutuhan bagi kehidupan mereka. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa dalam nama anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Oke teman-teman, itulah pelajaran kita di pekan ini. Terima kasih kepada teman-teman yang udah setia ngikutin program ini, terutama kepada Pak Pendeta Benny Tambunan sebagai narasumber kita. Betul, tetap semangat buat teman-teman mempelajari firman Tuhan dan kita pasti akan menemukan pelajaran-pelajaran berharga dari setiap cerita yang bikin kita amazed banget nih sama Tuhan. Sampai ketemu teman-teman Hope Channel yang selalu setia mencari dan belajar firman Tuhan melalui Cornerstone Connection.